Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidilia Safira, NIM 1805 111365. Izin menjawab lembar tugas mahasiswa 8. Buatlah serta jelaskan rancangan inovasi menurut Anda sebagai alternatif solusi di sekolah dasar. Strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan atau dipilih seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Pada akhirnya, tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Ada beberapa kriteria memilih strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tipe perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik, misalnya menyusun bagian analisis pembelajaran. Yang kedua yaitu pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti. Yang ketiga yaitu gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, antara lain strategi pemecahan masalah SOSO, strategi pemecahan masalah one cut atau Oreofox, strategi pembelajaran kreatif produktif, strategi kuantum, strategi pembelajaran siklus, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning. Fungsi strategi pembelajaran yaitu memberikan isi pembelajaran kepada siswa. Yang kedua yaitu menyajikan informasi atau bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan unjuk kerja kepada siswa. Rancangan yang ingin saya buat yaitu strategi pembelajaran yang dibuat bertujuan agar pembelajaran siswa lebih baik ke depannya. Strateginya yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran ini dilakukan agar dengan mengutamakan pada kemampuan berpikir yang dimiliki oleh setiap siswa. Semua materi yang diberikan tidak dijelaskan begitu saja, tetapi para siswa akan dibimbing untuk dapat menemukan konsep yang seharusnya dikuasai dengan proses dialogis secara terus-menerus dan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki para siswa. Untuk strategi pembelajaran yang satu ini lebih menekankan pola berpikir, sehingga strategi pembelajaran ini lebih bersandar pada pengembangan kemampuan berpikir para siswa. Para siswa akan diajak berpikir melalui fakta ataupun pengalaman yang dijadikan sebagai bahan dalam memecahkan masalah. Hal ini harus diajarkan oleh guru atau pendidik sebagai para siswa melalui makalah strategi pembelajaran. Contoh strateginya yaitu debat aktif. Siswa diajak berdebat secara aktif. Strategi pembelajaran dengan menggunakan debat aktif ini akan menjadikan lebih tepat. Misalnya dari debat aktif yaitu guru dapat membagi kelas menjadi 2 kelompok, kemudian memberikan tugas kepada siswa dengan posisi pro dan kontra. Guru dapat meminta pada setiap kelompok untuk menjadi wakil dan 3 orang ditunjukkan sebagai juru bicara dengan posisi saling berhadapan. Pada setiap kelompok dapat mengeluarkan pandangan secara bergantian. Kemudian juru bicara kembali ke kelompok masing-masing untuk meminta pendapat dalam mengatur strategi melakukan sanggahan pada kelompok lain. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melatih agar siswa dapat mencari argumentasi yang kuat dalam memecahkan masalah secara kontroversial. Tujuan yang ingin dicapai bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa bisa mengembangkan gagasan-gagasan atau ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal.